작년에 돌아가신 그 오빠 아니지? Hanbom dan Kijo pergi ke rumah sakit untuk menemui sang nenek setelah menangis cukup lama di pinggir jalan. Air mata Hanbom mengalir kembali setelah mengetahui neneknya meninggal. Di studio foto, Sungho menanyakan keberadaan Kijo, dan Namko menjawab bahwa Kijo sedang mengunjungi seseorang di rumah sakit, yang ternyata adalah nenek Hanbom. Nenek Hanbom kemudian mendatangi Namko dan Sungho, meminta kursi untuknya agar bisa duduk. Sang nenek juga meminta teh kepada Namko. Tanpa rasa kesal, Namko menuruti permintaan sang nenek. Di rumah duka, Letnan Lee mendatangi Hanbom untuk menyampaikan sesuatu. Sebelum itu, Hanbom menyampaikan kepada Kijo jika Kijo bertemu dengan neneknya, Kijo harus menyampaikan terlebih dahulu padanya. Namun, sang nenek juga menyampaikan kepada Kijo bahwa Kijo tidak boleh menyampaikan bahwa dia ada bersama Kijo, karena sang nenek ingin yang hidup tetaplah hidup. Letnan Lee kemudian menyampaikan bahwa sang nenek meninggal akibat serangan jantung dan memberikan barang-barang nenek kepada Hanbom. Salah satunya adalah kue beras yang dibawa nenek sebelum meninggal. Hanbom terkejut dan bertanya untuk siapa kue beras tersebut sebenarnya. Sang nenek tiba-tiba membangunkan Kijo dan mengatakan, "Kudengar kau mau membuat Hanbom terkesan." Nenek tahu hal ini dari Sungho yang mengatakan jika Kijo membutuhkan bantuan Hanbom. "Aku tidak yakin apa itu, tapi akan kukatakan hal-hal baik tentangmu. Jadi kau harus bekerja untukku sekuat tenaga yang kau bisa," ucap nenek. Di rumah duka, Hanbom sedang memilih jenis peti dan kain kafan untuk pemakaman sang nenek. "Apakah sudah memilih potret pemakaman?" tanya wanita yang menawari perlengkapan pemakaman. Hanbom menggeleng, tapi kemudian Kijo datang membawa potret sang nenek dan memberikannya pada Hanbom. Dengan ini, Hanbom mengira bahwa neneknya telah bertemu dengan Kijo. Namun Kijo menggelengkan kepalanya bahwa sang nenek belum bertemu dengannya. Potret itu ketika nenek sebelum meninggal. Kemudian Kijo mengatakan jika hanya seseorang yang putus asa yang bisa melihat, dan mereka yang mempunyai penyesalan yang akan kembali. Tetapi mungkin sang nenek tidak mempunyai penyesalan, sehingga dia tidak datang untuk menemui Hanbom. Akhirnya Kijo yang mengurus semua perlengkapan pemakaman, mulai dari memilih jenis peti, memilih kain kafan, dan memilih makanan apa saja yang akan ada untuk semua orang yang melayat. Hanbom mengucapkan terima kasih kepada Kijo, namun Kijo mengatakan jika benar-benar Hanbom berterima kasih kepadanya, mengapa Hanbom tidak mempertimbangkan tentang zona perlindungan untuk melindungi Kijo? Hanbom tidak menjawab apapun, dia hanya tersenyum. Hanbom terlihat sangat sedih atas kematian neneknya, membuat Sungho merasa kasihan dan ingin menyemangatinya. Dengan demikian, Sungho memasuki tubuh seseorang untuk membantu Hanbom tersenyum lagi. Hanbom mencoba membuka handphone neneknya yang terkunci, namun tidak berhasil meski sudah mencoba berbagai kata sandi. "Aku harus mengirimkan berita kematian nenek untuk mengundang orang-orang. Nenek selalu bilang bahwa kita harus menuai apa yang kita tabur. Tapi sayangnya aku tidak bisa mengumpulkan uang yang nenek tabur," keluh Hanbom. Ketika Hanbom bersiap melayani para tamu yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir, Namko diam-diam mengambil handphone dan tas nenek. Sang nenek bertanya tentang daftar pembayaran uang duka cita yang diberikan Namko, yang membuat sang nenek terkejut. "Ayo kita lihat berapa banyak hasil yang sudah aku tabur selama ini." "Hah? Keluarga Lee dari toko hasil bumi?" Taburan yang dimaksud sang nenek adalah uang yang pernah dia berikan pada keluarga Lee saat anak mereka menikah, namun hanya mendapatkan balasan setengah dari uang yang diberikan.
Sang nenek merasa kecewa dan tidak bisa menerima kenyataan ini. Namun nenek juga tidak bisa berdebat dengan siapapun saat itu. Ketika Kijo datang membawa ayam goreng untuk disantap bersama, sang nenek menyadari bahwa dia tidak bisa memakannya dan juga tidak bisa menyentuh minuman. Sungho pun mencoba menjelaskan hubungannya dengan Hanbom kepada sang nenek. Namun, Namko menghentikan pembicaraannya dengan cara yang kocak. 먹어. Namko memasukkan paha ayam goreng ke dalam mulut Sungho untuk mencegahnya berbicara lebih lanjut. Dan kemudian memberikan sayap ayam goreng kepada sang nenek agar dia bisa menyentuhnya. Ketika semua pelayat mulai meninggalkan tempat, Hanbom kembali ke dalam ruangan. Dia merasakan sesuatu tidak beres saat tas dan ponsel milik neneknya tiba-tiba menghilang. Hanbom pun segera melihat rekaman CCTV dan terkejut melihat barang-barang neneknya secara misterius menghilang. Tanpa ragu, Hanbom yakin bahwa neneknya telah kembali dan mengunjungi studio milik Kijo. 누가 가져갔는지 알 것 같으니까. Hanbom pergi ke studio milik Kijo. Dengan hati penuh amarah, dia yakin bahwa Kijo telah berbohong tentang neneknya datang ke studio ini. Kijo terdiam, tidak bisa berkata apa-apa karena ini adalah permintaan terakhir nenek Hanbom. Hanbom merasa sedih, merasa seakan neneknya tidak mau bertemu dengannya lagi. Nenek Hanbom ingin menyentuhnya, tetapi karena Hanbom memiliki zona perlindungan yang cukup kuat, neneknya terpental dan menyebabkan foto mereka jatuh ke lantai. Dari foto itu, Hanbom yakin bahwa neneknya berada di studio ini. Tanpa melihat langsung neneknya, Hanbom mengajak neneknya untuk melihat bunga bersama. Namun, nenek Hanbom menolak. Nenek meminta Kijo untuk menyampaikan pesan kepada Hanbom. Nenek ingin Hanbom kembali ke rumah duka untuk mengambil uang hadiah dari para pelayat. Namun Hanbom menganggap itu tidak penting. Bagi Hanbom yang penting adalah bisa bersama neneknya. Nenek menjadi kesal dengan sikap cucunya itu. Selama hidupnya, nenek telah susah payah membesarkan Hanbom, menyekolahkannya, dan bahkan memberikan uang untuk kuliah. Nenek selalu bekerja keras dan berhemat hanya untuk Hanbom. Hanbom akhirnya menyadari betapa besar perjuangan neneknya selama ini. Ia meminta bantuan kepada Kijo untuk memperlakukan neneknya dengan baik dan disayangi sebelum nenek meninggalkan dunia ini. Hanbom pun siap untuk menuruti keinginan neneknya untuk tetap tinggal di rumah duka. Ketika Hanbom tiba di rumah duka, ia bertemu dengan ibu pembeli topoki. Sang ibu tidak menyangka bahwa nenek Hanbom akan tiba-tiba tidak sadarkan diri dan meninggal dunia di kantor kejaksaan. Sang ibu segera meminta maaf atas perannya dalam memberitahu nenek tentang pemecatan Hanbom dari kejaksaan yang menyebabkan kejadian tragis itu. Kemudian sang ibu pergi, meninggalkan sejumlah uang untuk biaya duka. Sementara itu, sahabat Hanbom, Kim Ji-won, tiba dari luar negeri hanya untuk menghibur Hanbom. Di sana, Hanbom menangis dengan sedih. Namun ketika Hanbom mengetahui bahwa neneknya sebenarnya sudah mengetahui tentang pemecatan itu dan hanya berpura-pura tidak tahu, Hanbom merasa menyesal telah salah menilai neneknya. Kini Hanbom sangat merindukan neneknya yang telah tiada. Di studio, akhirnya perhitungan uang milik nenek Hanbom telah selesai. Ia akhirnya bisa pergi dengan tenang tanpa melihat Hanbom lagi. Kijo lalu berkata, apakah nenek akan mengakhiri kepergian nenek seperti ini? Apakah benar nenek tidak akan melihat Hanbom lagi? Padahal, jika nenek pergi begitu saja, masalah tidak akan pernah selesai. Lebih baik nenek setidaknya mengucapkan selamat tinggal. Tetapi nenek bersikeras untuk meninggalkan Hanbom tanpa mengucapkan selamat tinggal. Nenek tersebut berharap agar Kijo mau datang sesekali untuk melihat keadaan Hanbom. Sang nenek senang cucunya memiliki tetangga seperti Kijo, dan kini nenek bisa pergi dengan tenang karena meninggalkan Hanbom dengan cukup uang. Nenek pun bersiap-siap. Pada saat itu, nenek Hanbom memakai baju yang sangat cantik. Kali ini,
Foto terakhir akan dilakukan di taman bunga yang indah di luar studio. Ternyata ide tentang taman bunga itu sudah disiapkan oleh cucunya sendiri, Hanbom. Meski Hanbom tidak melihat neneknya, setidaknya ia tahu neneknya berada di sana. Dan mereka akan melihat bunga di musim semi bersama untuk yang terakhir kalinya. Kijo mulai melakukan bidikan pertama, di mana Hanbom akhirnya bisa melihat neneknya. Meski ini tidak sesuai dengan rencana, tetapi nenek dan Hanbom bisa mengucapkan perpisahan. Hanbom meminta maaf kepada nenek, dan nenek tidak mempermasalahkan itu semua. Yang ia tahu adalah Hanbom tetap cucu kebanggaannya. Malam itu mereka pun menikmati kebersamaan dengan penuh sukacita. Akhirnya saat bidikan kedua, nenek Hanbom pun pergi untuk selama-lamanya, meninggalkan Hanbom dengan kenangan indah. Hanbom merasa sedih, namun juga lega, bahwa ia bisa mengucapkan selamat tinggal dengan tepat kepada sang nenek tersayang. Hari berikutnya, Hanbom menjalani rutinitasnya seperti biasa. Kini dia tinggal di rumah neneknya. Setelah bertemu dengan Kijo, Hanbom mengucapkan banyak terima kasih kepada Kijo atas bantuan yang diberikan. Setelah itu, dia menyebut dirinya sebagai tuan tanah dan menyatakan akan segera mengirimkan nomor rekening untuk menagih biaya sewa kepada Kijo. Hanbom kemudian bertanya kepada Kijo, kapan dia bisa berhenti melihat hantu? Pertanyaan itu membuat Kijo terkejut. Kijo tahu betul akibatnya bagi manusia yang menggunakan tustel kuno. Berbagai efek bisa terjadi, mulai dari bisa melihat hantu, merasakan kehadiran mereka, hingga bahkan menjadi gila. Hanbom mampu melihat berbagai hantu di sekitar rumahnya, seolah-olah dia memang sudah ditakdirkan untuk itu. Sungho yang selalu mengikutinya membuatnya yakin bahwa Sungho adalah hantu yang mengaku selalu berkirim pesan dengannya dan bahkan mengajaknya untuk kencan buta. Meskipun Hanbom sebenarnya tidak pernah mengenalnya. Hanbom mengaku bukan dirinya yang bertukar pesan dengan Sungho, dan Sungho pun merasa sedih sebab Hanbom tidak mengingatnya. Kijo mulai bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika mereka berdua yang bisa melihat hantu ini bertemu. Apakah itu akan membawa kekacauan atau sebaliknya? Hanya sutradaralah yang tahu. Semoga pertemuan kalian membawa kebaikan. Semua terjadi dengan rencananya.